Di pasar pikiran yang riuh, di mana setiap orang bersaing menjadi nabinya sendiri, setiap agama lahir untuk menawarkan jalan kebenaran, namun justru menjelma menjadi labirin tanpa peta. Sebuah arsitektur spiritual yang begitu megah, namun mudah membuat para penganutnya tersesat di dalamnya. Alasan untuk pergi pun menjadi semakin menjelas. Bukan karena pintu gerbangnya tidak menarik, melainkan karena di dalamnya setiap koridor bercabang menjadi 1000 jalur yang saling membantah. Masing-masing dijaga oleh penjaga yang bersumpah bahwa hanya merekalah yang memegang kunci menuju taman surgawi. Akar dari segala simpang siur ini adalah sebuah kelangkaan ironis. Tidak adanya otoritas konsensual. Orkestra ilahi pun berubah menjadi carut-marut suara hingar-bingar yang tak jelas. Setiap pemain dengan partitur suci yang sama memainkan melodi yang berbeda-beda. Yakin bahwa interpretasinya lah yang paling harmonis dengan nada semesta. Yang kita saksikan bukan lagi sebuah simfoni, melainkan sebuah karnaval tafsir di mana wahyu diperebutkan seperti barang dagangan di pasar loak. Konsekuensinya adalah sebuah demokrasi ideologis yang liar, di mana kebenaran menjadi produk negosiasi, bukan wahyu yang transenden. Setiap skisma melahirkan denominasi baru, setiap perbedaan melahirkan sekte tambahan, bagai sel yang membelah tak terkendali dalam tubuh yang sakit. Umat yang haus kepastian disuguhi menu lezat bernama kebebasan memilih. Namun ketika dipesan, yang datang adalah piring berisi kebingungan, sebuah buffet doktrin yang membuat jiwa kekenyangan informasi namun kelaparan makna. Dan di tengah pesta pora penafsiran ini, para pencari kebenaran yang tulus bagai seorang tamu yang kebingungan di sebuah pesta koktail. Ia mendengar serpihan percakapan dari sudut-sudut ruangan, sekelompok orang berdebat panas tentang makna sebuah simbol, sementara di sudut lain seorang orator berkhotbah tentang akhir zaman dengan tanggal yang berbeda-beda. Internet, sang pencerah sekaligus penyebar kesesatan, mempercepat proses ini, mengubah ruang sakral menjadi timeline media sosial yang penuh dengan cuitan-cuitan para ahli yang saling menyesatkan. Pada akhirnya, kelelahan kognitif pun mengambil alih. Maka, eksodus pun terjadi. Bukan dengan teriakan kemarahan, tapi dengan desahan kelegaan yang pelan. Mereka yang pergi bukanlah pemberontak yang membenci Tuhan. Mereka adalah para peziarah yang telah tersesat dalam labirin buatan manusia. Mereka memilih untuk meninggalkan karnival yang gaduh itu, bukan untuk mencari ketiadaan, melainkan untuk menemukan keheningan. Sebuah tempat di mana mungkin suara yang maha kuasa dapat didengar kembali tanpa perlu melalui para maklar tafsir yang sibuk bersaing memperjualbelikan jaminan atas jiwa mereka. Refresh your mind. Perkaya konten ini dengan komentar-komentar Anda.